Kurang kali kamu kasih plastik ke gambarmu itu. HP-mu kamu kasih plastik kah? Belum. Jelas. Ya, terus oke, silahkan. Gini. Dasarnya kamu ada captionnya kamu itu kenapa Kristen suka urusan dengan iblis. Terus tadi siang you mengatakan tadi siang itu ada satu cuitannya kamu itu di komalnya Anda. Yusuf bilang begini, Yesus itu disunat. Kalau kamu ikut Yesus, kenapa kamu tidak sunat? Pertanyaan saya begini ke Yusuf. Ketika Yesus sunat, terus kan Muslim kan sunat semua. Pertanyaan saya, kenapa kamu tidak ikut Kristen saja semuanya? Supaya ada genap di Islamnya kamu. Saya jawab ya. Boleh? Boleh. Baik. Jawab. Karena nggak ada perintah Yesus jadi Kristen. Nggak ada. Kayak gimana? Begini, saya masuk ke analogi Anda. Anda bilang. Iya, kamu masuk ke analogi saya kan kayak gitu. Kenapa kata kamu nggak ke Kristen saja? Soalnya nggak ada perintah Yesus untuk ke Kristen. Nggak ada. Pernyataan kamu kan begini. Ketika Yesus di hari ke-8, Yesus sunat. Iya kan? Nah, Muslim kan sunat. Oke. Berarti kamu harus percaya Yesus dong. Iya, memang saya percaya dengan Yesus. Kenapa? Percaya Yesus? Percaya saya. Yesus Tuhan bukan menurutmu? Lah, Yesus punya Tuhan. Itu menurut Yesus. Saya percaya dengan Yesus. Yesus itu punya Tuhan dia. Dia itu utusan. Iya, menurut kamu itu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Lah, dia sendiri yang ngaku utusan, bukan Tuhan. Utusan apa maksudnya? Dia adalah utusan Tuhan. Yesus itu. Utusan Tuhan. Dasarnya kamu mengatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan itu dari mana? Yesus punya Tuhan, kata Yesus sendiri. Ke Yesus sendiri? Iya. Sekarang saya mau tanya berbalik ke kamu. Muhammad Tuhan bukan? Dan nanti nyebrangnya. Biar kau cerdas dulu. Loh, saya tanya kamu. Ini kata Yesus. Baca kata Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, dia punya Tuhan. Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan juga. Benar nggak? Di sini Yesus menunjukkan dia punya Tuhan. Aduh. Gimana sih logika Anda itu? Yesus di situ dia menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Paham nggak kalimat itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, Yesus Kristus yang telah engkau utus, artinya di dalam kepribadian Yesus itu adalah Tuhan. Paham nggak maksudnya? Dia di sini punya Tuhan. Nih, mau lagi ayatnya yang lain nih. Saya kasih lagi ayat yang lain biar kamu puas. Yesus punya Tuhan tuh. Saya mau kasih satu hal. Nih, baca Matius nih, baca. Matius 11 nomor 25. Mari kita baca ya. Ini coba lihat. Dengar saya. Waktu itu berkata Yesus, baca dulu. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, nih Yesus juga punya Tuhan di sini. Tolong.
Yusuf, kau dengar saya omong dulu. Logika Baca dangkalmu nih. itu saya harus ajarkan kau tentang bagaimana menganalisa sebuah kalimat dalam sebuah Alkitab atau Injil yang dituliskan. Jangan error kamu. No, Yusuf, begini. Kau ada di Muslim, ya? Apanya? Ada di Kristen. Pertanyaanmu itu terlalu dangkal. Apa? Banyak. Dangkal Yusuf, apanya? Yusuf, saya Saya ingatkan. ini pakai kitabmu, ya. Ingat. Yesus itu punya Tuhan. Tuh. Dengar saya, Babi. Dengar saya. Yesus Kau punya dengar saya. Tuhan. Oh, Babi. You dengar saya. You dengar saya. Yesus, jangan menangis kamu. Saya tidak Kitabmu, menangis, Yesus Babi. punya Tuhan. Iya. Kebodohan. Kejang-kejang kesurupan kayak gitu. Tentang satu bahasa di dalam Alkitab. Ya. Kenapa kamu kejang-kejang kesurupan? Yesus punya Tuhan. Kenapa kamu kejang-kejang? Menghasilkan segala sesuatu yang sesat di situ. Makanya you harus belajar bagaimana kalimat terkandung di dalam satu Alkitab itu. Begitu. Ini kita mula. Ini kita mula. You jadi ustadz kamu itu. baca tuh. Kau mungkin tidak sekolah untuk. Ya saya paham bahwa jadi ustadz baca itu. nih Yesus punya nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Ayo, masih nggak percaya kamu? Yesus punya Tuhan. Di dalam kepribadian Yesus itu adalah Tuhan. Anda paham nggak? Lalu ini siapa nih? Bapak ini siapa? Bapa yang mengutus dia. Ingat baik-baik. Bapak ini Tuhan langit dan bumi kan? Iya, berarti kan Tuhan dia. Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kan ini Yesus hamba. Nih, rupanya kamu nggak puas nih ayat ya. Nih, udah saya kasih aja dah. Saya kasih ayat yang lain yang lebih maknyos gitu. Ya. Saya mau bahas satu hal deh dari tadi siang. Nih, kamu baca. Ntar dulu. Saya mau tanya kamu. Baca kitabmu. Lu Ustaz. Allah Abraham. Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat harus dilepaskan. Ini siapa hamba Tuhan di sini siapa? Nih, saya gedein nih. Siapa? Kau dengar? Yesus, ya, dia datang ke dunia, ya, itu diutus oleh Bapaknya bahwa dia akan menjadi Tuhan. Kealahannya itu ada dalam kepribadian. Gimana ngarang kamu? Ngarang Bapak mau Yesus supaya jadi Tuhan ayatnya. Yesus diutus Bapak supaya menjadi Tuhan. Kacau tuh nih. Kehendak Bapak di surga. Diskusi itu dengar. Yusuf, kalau mau berdiskusi itu saling mendengarkan. Penting itu. Saya mau tanya Anda sekarang. Muhammad itu Tuhan nggak menurut Muslim? Enggak. Menurut kamu deh? Bukan. Terus Muhammad itu apa menurut kamu? Nabi dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya manusia biasa sama seperti kau. Apa? Kenapa kau ikut? Lah, makan babi ya kau sana, biar otak lu cerdas. Lu makan babi nggak? Makanya Lu makan babi nggak? Itu otaknya buntu semua.
Bukan Makanya kamu kurang-kurangin gini, kurang-kurangin kamu makan babi. Karena apa? babi. Itu Aliran darah kamu ke otak itu isinya sendat gitu. Makanya tidak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana Nabi gitu. Nabi. Kurang-kurangin makan babinya, kurang-kurangin makan babi. Biar cerdas gitu. Ini otak babi itu ada pada lu. Kurang-kurangin pada makan YouTube babinya. babinya. Biar bisa membedakan Tuhan dan utusan. Kurangin makan babi. Biar congos gitu. Nah. Roh Kudusnya masuk udah, teman-teman. Roh Kudusnya udah masuk loh, teman-teman. Mana? Saya ingatkan Anda ya. Jangan perpecahan di dalam negara ini. Ingat itu baik-baik. Lu babi, dengar ya. Punyamu, bukan punyamu. Tuh sampai negara bukan punyamu. Negara bukan punyamu, nggak usah ngomong negara. Kita di sini bahas lintas agama. Negara ini punya siapa? Punya Nggak usah ngomong masalah negara, nggak usah ngomong masalah negara. Bukan punyamu. You Muslim. Apanya? Itu berpengaruh loh. Apa? Anda itu. Apanya? Nggak jelas kamu ini. Kamu ngomong apa? Tapi, mau dengar baik-baik. Aduh. Tuh. Kesatuannya. Bahasa kasihnya, bahasa rohnya udah keluar. No. Bahasa rohnya, roh babi. kudusnya udah keluar.